puluhan warga terdampak banjir di Kabupaten Banjar harus mengungsi. Pemerintah Kabupaten Balangan tetapkan tanggap darurat bencana. TVRI tayangkan siaran Piala Dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Banua. Saudara Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini edisi Selasa 30 Desember 2025. Dan selama kurang lebih 60 menit ke depan kami akan menyampaikan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam Kalimantan Selatan hari ini. Bersama saya Mela Azadi, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, saudara, puluhan warga desa dalam pagar Martapura Timur, Kabupaten Banjar terpaksa mengungsi akibat banjir yang belum juga surut. Banjir yang nyaris mencapai 1 meter merendam permukiman dan memaksa warga mencari tempat aman. Puluhan warga desa dalam pagar Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar terpaksa mengungsi akibat banjir yang tak kunjung surut. Banjir merendam permukiman warga bahkan nyaris mencapai ketinggian 1 meter. Warga meninggalkan rumah mereka untuk mengamankan diri ke tempat sanak famili yang lebih aman dari genangan banjir. Banjir desa dalam pagar telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Dalam 2 hari belakangan, tinggi permukaan air kembali mengalami peningkatan akibat curah hujan yang masih tinggi. Untuk hari ini kita mengevakuasi warga desa dalam pagar dan pagar Ulu, semuanya 20 orang. Sia tadi ada 6 ya? 6 orang. Lansia dan anak kecil, Pak ya? Ada balita juga ada. Untuk kondisi air sendiri gimana sih, Pak, di sini, Pak? Untuk kondisi air sepaha orang dewasa. Hingga saat ini belum tersedia posko pengungsian resmi bagi warga terdampak banjir. Warga berharap adanya perhatian dan bantuan dari pihak terkait untuk penanganan banjir yang berkepanjangan. Ya, sementara itu, saudara, warga yang terdampak banjir di Desa Bincau Muara Martapura akhirnya menerima bantuan setelah beberapa hari terendam genangan air. Bantuan disalurkan Wakil Ketua DPRD Banjar bersama relawan ke lokasi penampungan dan dapur umum warga. Warga terdampak banjir di Desa Bincau Muara Martapura akhirnya menerima bantuan setelah beberapa hari terendam genangan air. Bantuan pertama yang menyentuh warga terdampak banjir di desa yang kini sulit dijangkau kendaraan ini datang dari Wakil Ketua DPRD Banjar Irwan Bora. Bersama relawan, bantuan disalurkan langsung dengan menyasar warga di tempat penampungan serta dapur umum. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok dan obat-obatan. Kita berharap dengan adanya kondisi demikian, berharap perhatian pemerintah daerah supaya segera tanggap ini, melihat kondisi dan memang ini lebih dalam daripada tahun kemarin. Memang sudah merupakan ini banjir tahunannya, tapi ini lebih parah ini. Kalau kemarin di bawah lutut. Warga menyambut baik bantuan ini dan berharap kondisi segera membaik agar dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Ulun sebagai wakil warga di sini mengucapkan ribuan terima kasih karena sudah mau datang ke sini untuk memberikan bantuan kepada warga-warga yang di sekitar sini. Sebelumnya ada bantuan? Untuk saat ini memang belum ada, Pak. Selain melumpuhkan akses jalan desa, banjir di Bincau Muara juga merendam ratusan rumah warga. Ketinggian air rata-rata mencapai sekitar 1 meter, menggenangi jalan desa. Saudara, pemerintah Kabupaten Balangan secara resmi menetapkan status tanggap darurat kebencanaan pasca banjir bandang. Tidak hanya itu saja, pasca bencana, pemerintah daerah telah membawa konsultan perencanaan dan konsultan pelaksanaan untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi rumah warga yang terdampak banjir. Penetapan status tanggap darurat kebencanaan pasca banjir bandang
yang melanda beberapa kawasan di Kabupaten Balangan disampaikan langsung Bupati Kabupaten Balangan, Abdul Hadi, saat meninjau beberapa lokasi terdampak banjir bandang di daerah Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, di mana sebanyak 10.949 jiwa terdampak dan 3.511 unit rumah terendam akibat banjir yang melanda di 27 desa dan tersebar pada 7 kecamatan di Balangan ini menjadi dasar status tanggap darurat kebencanaan ditetapkan dan berlaku hingga 3 Januari 2026 mendatang. Tidak hanya itu saja, pasca bencana, pemerintah Kabupaten Balangan juga langsung bergerak cepat. Salah satunya telah membawa konsultan perencanaan dan konsultan pelaksanaan untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi rumah warga yang terdampak banjir. Menurut Bupati Kabupaten Balangan, Abdul Hadi, pemerintah daerah menyampaikan rasa keprihatinan atas musibah banjir bandang yang menimpa warganya serta menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus berada di tengah masyarakat. Bersama-sama dengan Pak Kapolres Balangan, dengan Pak Dandim, Pak Kajari Balangan, dan BPD dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Balangan, bersama dengan konsultan perencanaan dan konsultan pelaksanaan. Jadi setiap rumah yang terdampak, kami hari ini membawa 30 konsultan. Jadi 30 konsultan tadi akan dibagi ke beberapa desa untuk mendata setiap rumah warga yang terdampak. Ada yang rusak berat, ada yang rusak sedang, ada yang rusak ringan. Nah, ini menjadi tanggung jawab kami, pemerintah daerah dan jajaran Forkopimda untuk membantu warga untuk meringankan. Sebagai bentuk kepedulian, pemerintah Kabupaten Balangan dan stakeholder terkait juga telah menyalurkan bantuan pangan, air bersih, serta alat pompa air untuk membantu membersihkan lumpur di rumah warga. Dari Kabupaten Balangan, Sidi melaporkan. Banjir yang melanda Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Sabtu 27 Desember telah berdampak pada rusaknya beberapa fasilitas milik warga. Di antaranya hanyutnya jembatan gantung di Desa Tumingki, Kecamatan Loksado. Desa Tumingki yang berada di bantaran Sungai Loksado, salah satu desa yang terdampak cukup parah pada peristiwa banjir yang terjadi Sabtu 27 Desember. Di antaranya ialah hanyutnya jembatan gantung akibat terbawa arus yang cukup deras saat banjir terjadi. Padahal jembatan ini merupakan salah satunya alternatif terdekat untuk menuju ke beberapa desa lainnya di wilayah Kecamatan Loksado, bahkan ke ibu kota kabupaten di Kandangan. Dan saat ini, para warga hanya menggunakan rakit bambu untuk menyeberang meskipun ada jalan lain namun sulit dilalui dan jaraknya yang cukup jauh. Menurut Kepala Desa Tumingki, banjir mulai berlangsung sekitar pukul 3 dini hari dengan kondisi air yang cukup deras datang dari Loksado, sehingga para warga akhirnya keluar rumah dan mencari tempat yang dianggap aman, karena kondisi banjir saat itu sudah masuk ke pemukiman dengan kondisi air yang cukup deras hingga akhirnya merusak puluhan rumah dan menghanyutkan jembatan gantung di desa mereka. Selain itu pula, banjir juga telah berdampak pada rusaknya wahana pariwisata di Desa Tumingki, yakni Taman Konservasi Anggrek. Dengan keadaannya akibat musibah banjir yang ada di Desa Tumingki, banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan. Pertama, jembatan putus total. Yang kedua, banyak rumah warga yang terdampak, ada yang hancur berat dan hancur ringan. Mengenai Taman Anggrek, rusak total. Jadi harapan masyarakat Tumingki supaya di Desa Tumingki ini terkait jembatan supaya pemerintah daerah bisa membangunkan kembali, dan mengenai Taman Anggrek agar bisa dibantulah supaya pulih kembali. Napa penengkana sama rumah pian nih? Padangan kah? Padangan mau muka sabuahan nih. Nggih. Serandem sampai mana semalam? Mah hingga sia di dalam rumah. Hingga selintuhut. Jadi kayak apa pian waktu itu? Ya keluar aku. Keluar lah. Berapa jam lawas lah tuh terendamnya tuh? Lawas saya. Tengah malaman. Banjir di wilayah Kecamatan Loksado yang mulai mereda sekitar pukul 6 pagi. Selain berdampak pada rusaknya rumah penduduk dan menghanyutkan jembatan gantung di Desa Tumingki, jembatan gantung di Desa Nii Hulu Banyu juga hanyut terbawa banjir, dan beberapa titik pada hari yang sama di Kecamatan Loksado juga terjadi longsor hingga menutup jalan utama. Iwan Sanusi,
TVRI Kalimantan Selatan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik segera melakukan audit lingkungan untuk seluruh perusahaan tambang dan perkebunan di Kalimantan Selatan. Upaya ini menyusul banjir yang menimpa warga di Kalimantan Selatan sudah berulang kali. Saat meninjau langsung kondisi banjir di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisal Nurofik didampingi Sekda Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan pihaknya segera melakukan audit lingkungan seluruh perusahaan tambang dan perkebunan di Kalimantan Selatan. Upaya ini menurut Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal telah dilakukan saat banjir di Sumatera dan Aceh. Upaya ini guna melihat kemampuan daya dukung hutan dan alam Kalimantan Selatan. Menteri yang dari Kalsel kita juga ikut prihatin, ini kok seperti ini menterinya tidak bertindak, pasti menterinya salah. Jadi izinkan saya melakukan penertiban ekstraksi kegiatan-kegiatan yang melakukan pembukaan landscape, itu apa itu batu bara atau itu mineral lainnya atau itu perkebunan, semuanya akan kami lakukan verifikasi lapangan mulai hari ini dan seterusnya, akan berlangsung mungkin 1 bulan lebih. Sementara itu, Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Saripudin mendukung upaya Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan audit lingkungan kepada seluruh perusahaan tambang dan perkebunan di Kalimantan Selatan. Selain meninjau dan mendengar langsung kondisi banjir yang menimpa warga di Desa Bincau, Martapura, Kabupaten Banjar, Menteri LH beserta jajaran maupun Sekda Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan bantuan untuk warga di Desa Bincau, Martapura, Kabupaten Banjar. Saat ini sebagian warga seperti para wanita dan anak-anak juga diungsikan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Muhammad Riwandi, Nabila Azhar, TVRI Kalimantan Selatan. Dampak cuaca buruk, 14 tiang listrik di Muara Hungi HST tumbang. Selengkapnya usai jeda, kami akan kembali. Assalamualaikum, aku Piska Maharani. Sebagai model dan aktris sinetron, aku selalu dituntut tampil cantik, sehat, dan bugar. Nah, rahasianya, aku selalu mengkonsumsi air minum dari botol Daishito Hydrogen Generator. Botolnya cantik dan elegan, dan mudah dibawa kemana aja loh. Merek dan produknya juga sudah bersertifikat halal, dan di botolnya juga sudah tercetak logo halal dengan nomor registernya. Dan mereka ini sudah mendapatkan 2 penghargaan bergengsi, yaitu nomor 1 Top Quality Product Award 2022 dan Top Brand Award 2022-2023. Nah, makanya aku udah gak ragu lagi deh untuk menggunakan dan mengkonsumsinya. Nah, buat kalian yang mau cantik, sehat, dan bugar kayak aku, jangan lupa ya, selalu gunakan botol Daishito Hydrogen Generator. Ya, saudara, dampak cuaca buruk, 14 tiang listrik di wilayah Muara Hungi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tumbang. 2 tiang diantaranya hanyut ke sungai. Bantu PLN dan warga sekitar, TNI Polri berjibaku lakukan penanganan tiang listrik yang tumbang. Cuaca buruk yang terjadi beberapa hari belakangan mengakibatkan 14 tiang listrik di wilayah Desa Muara Hungi tumbang. 2 diantaranya hanyut ke sungai. Tumbangnya tiang listrik ini menyebabkan Desa Muara Hungi dan Desa Pembakulan di Kecamatan Batang Alai Timur tanpa ada layanan listrik. Selain menumbangkan 14 tiang listrik, 1 buah jembatan rusak akibat luapan air sungai, sehingga mempersulit akses teknisi PLN melakukan perbaikan. Guna memulihkan akses layanan listrik pada ratusan kepala keluarga, TNI Polri bersama warga sekitar berjibaku memperbaiki jembatan dan membantu teknisi PLN mendirikan tiang yang tumbang. Dan Ramil Batang Alai Selatan Pelda Turidi mengatakan normalisasi jaringan listrik perlu dipercepat agar warga Desa Muara Hungi dan Pembakulan dapat beraktivitas dengan normal. Yang menonjol dalam kejadian banjir yang terjadi pada bulan Desember ini adalah terjadinya roboh tiang listrik akibat banjir, bahkan ada
beberapa titik yang akan diganti tiang listrik tersebut dari pihak PLN. Sementara itu, Asisten Manajer PLN UP3 Barabai, Arliansah berterima kasih kepada TNI Polri yang sangat sigap membantu percepatan pemulihan akses jaringan listrik untuk warga Desa Muara Hungi dan Desa Pembakulan. Yang terlibat hampir sekitar 40 orang, nantinya melakukan perbaikan tiang roboh dan tiang miring sebanyak 14 tiang. Hari ini kami dibantu dan kolaborasi juga untuk perbaikan jembatan dan nantinya tindak lanjut perbaikan tiang juga dari PLN maupun dari TNI dan Polri. Kami dari PLN mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya dan sinerginya dari pihak TNI dan pihak Polri, terutama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan info terakhir yang TPRI terima, jaringan listrik di Desa Muara Hungi dan Pembakulan sudah mulai kembali beroperasi pada pukul 1.00 WITA dini hari Selasa 30 Desember hari ini. Ahmad Rizky, kontributor TPRI Kalimantan Selatan. Saudara, sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI kini menayangkan Piala Dunia 2026. Dengan memiliki 2 kanal terestrial dan 1 kanal daring, serta didukung jaringan pemancar yang menjangkau hingga 78% populasi, siaran Piala Dunia dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Dan berikut informasi selengkapnya. Sepertinya gol Maradona tadi kontroversial. Dia pakai tangan bukan pakai kepala. Iya, pakai tangan. Tapi wasit mensahkan. Piala Dunia 1986 di Meksiko adalah saat terakhir TVRI menyiarkan pertandingan, walau tidak semuanya. Tahun berikutnya, 1990 TVRI harus berbagi dengan TV swasta untuk menyiarkan Piala Dunia. Tahu kenapa sekarang saatnya TVRI harus kembali menyiarkan Piala Dunia? Alasan teknis, ada 2 kanal terestrial dan 1 kanal online untuk masyarakat menonton Piala Dunia. Ini karena TVRI sebagai pionir TV digital paling duluan di Indonesia. Dengan dukungan peralatan paling mutakhir, TVRI memiliki jaringan pemancar paling luas di Indonesia, dari pulau-pulau terjauh sampai ke pelosok negeri yang menjangkau 78% dari populasi penduduk Indonesia. Ada alasan historis kenapa TVRI layak jadi host broadcaster. Perhatian pemerintah sejak dulu dalam membangun jaringan transmisi di seluruh negeri, serta infrastruktur studio agar TVRI bisa menyiarkan event-event penting buat warga. Setelah kita melihat alasan teknis dan alasan historis, maka kini ada alasan kebangsaan mengapa TVRI wajib kembali menyiarkan Piala Dunia. Sejak dulu pemerintah sudah peduli agar rakyat bisa menonton Piala Dunia sampai bikin pengumuman di media massa. Kembali di Harian Kompas 2 Juni 1978, seorang karyawan Bank Indonesia protes karena jam siaran ulangan Piala Dunia jam 15.30 ketika mereka masih bekerja di kantor. Lagi-lagi pemerintah membela kebijakan siaran TVRI tentang Piala Dunia. Sementara di berbagai negara, TV publik atau TV pemerintah selalu menyiarkan Piala Dunia. Termasuk di Thailand, pemerintah membeli hak siar agar warga miskin bisa menonton Piala Dunia dengan gratis. Kita butuh dukungan pemerintah serta DPR untuk menghadirkan Piala Dunia di TVRI, agar TVRI kembali menyiarkan Piala Dunia demi rakyat, di mana momen ini dapat dimanfaatkan untuk public awareness kebijakan, serta sosialisasi program pemerintah sampai ke pelosok. Ayo terus berjuang demi kejayaan negeri, agar Timnas juga masuk Piala Dunia. Rakyat senang. Timnas menang.
Dukung TVRI jadi host broadcaster Piala Dunia 2026. Ya, Saudara, pemerintah melalui Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) resmi menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di lobi GPO LPP TVRI Jakarta pada Senin 29 Desember 2025. TVRI ditetapkan sebagai pemegang hak siar wilayah Indonesia yang akan menayangkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 melalui kanal TVRI Sport dan TVRI Nasional. Seluruh pertandingan akan disiarkan secara terestrial atau free-to-air (FTA) dan secara back-to-back atau simultan. Mulai pukul 23.00 WIB hingga 11.00 WIB dari tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dihadiri Direktur Utama LPP TVRI, Imam Brotoseno, yang didampingi Chief Editor Siaran Piala Dunia TVRI, Usman Kansong. Imam Brotoseno menyampaikan penayangan Piala Dunia 2026 di TVRI merupakan bentuk hadiah dari Presiden kepada masyarakat. Ia menambahkan, TVRI juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di tengah masa pemulihan bencana, penyelenggaraan siaran Piala Dunia 2026 diharapkan dapat memberikan hiburan kepada masyarakat terdampak bencana, sekaligus menumbuhkan optimisme untuk bangkit kembali. Ya, ini merupakan bentuk hadiah dari Presiden kepada masyarakat dalam bentuk kegembiraan menonton Piala Dunia. Dan tentu saja dalam proses pemulihan bencana di wilayah-wilayah yang terdampak, ini juga akan memberikan semacam hiburan dan memberikan daya optimisme untuk bangkit dari masalah bencana dan untuk pulih kembali ya. Jadi kami menghimbau, yuk kita sama-sama tunggu momen ini dan mari kita nonton sama-sama Piala Dunia di TVRI. TVRI memiliki hak siar Piala Dunia 2026 secara utuh beserta turunannya. TVRI akan menayangkan total 104 pertandingan Piala Dunia 2026 dari babak penyisihan grup hingga partai final yang berlangsung selama 39 hari, baik live delay maupun rerun selama event berlangsung. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertaonan Daulay mengatakan pihaknya mendukung penuh penayangan Piala Dunia 2026 di TVRI. Kami merasa bahagia, senang sekali, dan pasti Komisi 7 akan mendukung segala sesuatu yang berkenaan dengan siaran Piala Dunia tahun 2026 yang akan datang. Kami juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sangat cinta pada bola untuk ikut bersama-sama. Berikan kontribusi apapun yang Anda bisa lakukan. Dan yang terakhir tentu kami juga meminta kepada seluruh jaringan televisi Republik Indonesia di Indonesia untuk sama-sama mempersiapkan mulai dari hari ini bagaimana agar jaringan tersebut nanti pada saat Piala Dunia dilakukan semuanya sudah on the track dan bisa dipakai. Pemerintah juga akan menginisiasi kegiatan nonton bersama, nobar di berbagai lokasi, sebagai perluasan akses hiburan publik yang bekerja sama dengan pelaku UMKM di Indonesia. Ini sebagai upaya mendorong perputaran ekonomi lokal. TVRI berharap dapat menjadikan tayangan tersebut sebagai ruang diseminasi program-program pemerintah yang bersifat edukatif dan informatif serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Saudara, informasi mengenai Bribda MS dipecat tidak hormat dari kepolisian akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Sukseskan FIFA World Cup 2026 hanya di layar TVRI. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan.
Orangutan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orangutan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orangutan dari ancaman kepunahan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Bribda MS akhirnya dipecat tidak hormat terkait kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat. Tersangka tak lakukan banding atas pemecatan, sementara ayah korban minta tersangka dihukum sesuai hukum pidana berlaku di pengadilan umum. Satu, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan. Komisi Kode Etik Polri atau KKEP menjatuhkan sanksi terberat kepada Bribda MS tersangka kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat, Jahradila. Dalam sidang etik yang digelar di Aula Mapolres Banjarbaru, majelis memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Setelah dijatuhi sanksi administratif berupa pemecatan, kasus ini akan berlanjut ke ranah pidana. MS akan segera menjalani proses di pengadilan umum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atas dugaan pembunuhan yang dilakukannya terhadap Jahradila. Kabid Propam Polda Kalsel Kombes Pol Heri Purnomo menegaskan bahwa sejak putusan tersebut dibacakan, status Bribda MS secara otomatis bukan lagi anggota Polri. Kita semua sudah menyaksikan hasil sidang hari ini bahwa kita transparan dalam melaksanakan ini sidang, dan putusannya juga sudah rekan-rekan semuanya dengar dan saksikan sendiri bagaimana prosesnya. Semuanya itu kita transparan, tidak ada yang ditutupi, dan putusannya pemberhentian dengan tidak hormat. Untuk kelanjutannya berarti kita menunggu dari sidang peradilan ini. Silakan nanti bisa. Saya kira itu. Terima kasih semuanya. Nanti itu kan masih mereka ini masih dalam proses pidananya nanti. Itu nanti administrasinya itu menyusul kita selesaikan. Oke ya. Saya kira itu ya. Ini sudah diberhentikan berarti Pak ya? Dengan diputuskan hari ini berarti dari sekarang sudah bukan menjadi anggota polisi. Sementara ayah korban Sarmani mengaku putusan ini sudah sesuai harapannya. Di Pengadilan Negeri Banjarmasin nanti, ia mengharapkan tersangka dihukum seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Alhamdulillah puas dan sesuai dengan hukum yang ada yang berlaku. Harapan kalian hukumannya apa Pak? Harapan hukum sesuai hukum yang berlaku dan yang minta yang seadil-adilnya. Pak, kalau secara peradilan umum nantinya apa nih Pak yang ingin diharapkan gitu Pak? Maksudnya? Di pengadilan umum, nah ini kan pengadilan sidang lagi. Iya, kan sudah sesuai harapan yang untuk pengadilan yang ini. Ada harapan penjara seumur hidup atau hukuman maksimal yang Bapak harapkan seperti apa Pak? Kita tidak terlalu banyak juga, cuma yang penting sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia itu aja. Sebelumnya, Bribda MS telah diamankan aparat kepolisian setelah diduga kuat terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap seorang mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM. Korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di depan saluran air kawasan Stisa, Sultan Adam, Banjarmasin pada Rabu 24 Desember lalu. Kejahatan konvensional mendominasi laporan tindak pidana yang ditangani Polres Kota Baru sepanjang tahun 2025. Salah satu yang menjadi sorotan adalah peningkatan kasus kejahatan terhadap anak. Sebanyak 325 laporan tindak pidana ditangani Polres Kota Baru sepanjang tahun 2025. Hal ini berdasarkan data yang disampaikan dalam press release akhir tahun oleh Wakapolres Kota Baru Kompol Andi Ahmad Bustanil. Ia mengatakan kejahatan konvensional atau umum mendominasi dengan 256 kasus, sedangkan kasus narkoba di peringkat 2 dengan 58 kasus.
Untuk kejahatan konvensional, kasus yang paling marak adalah pencurian dengan pemberatan atau curat dengan jumlah 31 kasus. Di sisi lain, pihaknya menyoroti peningkatan kasus kejahatan terhadap anak dengan jumlah seluruhnya mencapai 22 kasus, terdiri dari 11 kasus terkait perlindungan anak dan 11 kasus persetubuhan terhadap anak. Sedangkan pada 2024 jumlahnya di bawah 20 kasus. Tapi yang pastinya di bawah 20. Sementara tahun ini adalah 22, jadi terjadi peningkatan terhadap kejahatan terhadap anak. Saya rasa tidak hanya kita di Kota Baru, hampir merata seluruh Indonesia saya perhatikan kejahatan terhadap anak ini semakin tahun semakin meningkat. Yang pastinya kita meningkatkan atau menyampaikan menghimbau kepada masyarakat, tingkatkan pengawasan terhadap anaknya. Sementara itu total ada 355 kasus tindak pidana yang diselesaikan oleh Polres Kota Baru pada tahun ini, termasuk penanganan beberapa kasus dari tahun 2024 yang akhirnya tuntas. Menyongsong tahun 2026, Polres Kota Baru berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban serta meminimalisir tindak kejahatan seraya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui layanan call center 110. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Berikut kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan, dan laporan hari ini disampaikan Bribda Ahmadi Hoirun Umam dari Satlantas Polres Tanah Laut. Nama saya Bribda Ahmadi Hoirun Umam dari Satlantas Polres Tanah Laut, melaporkan situasi arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, Desa Pabahanan. Dapat kita lihat untuk situasi arus lalu lintas dari arah Banjarmasin menuju Kota Pelaihari terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah Kota Pelaihari menuju arah Banjarmasin terpantau ramai lancar. Dapat kami informasikan kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta keselamatan pengendara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Polantas Banua, presisi, modern, dekat, bersahabat. Saudara, kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan, di ruang-ruang kehidupan, kami hadir. Berjuang dan membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik. Yang kami butuhkan bukan belas kasihan, tapi kesempatan, kepercayaan, hak yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi. Kami tidak minta dikasihani, kami hanya ingin dipercaya. Karena di balik keterbatasan ada semangat yang tidak pernah padam. Karena disabilitas bukan ketidakmampuan. Kami hanya berbeda cara, tapi tujuan kita sama. Hidup bermakna. Kami ingin menjadi bagian dari kemajuan bangsa, berdiri sejajar, berlari bersama, dan memberi warna bagi Indonesia. Beri kami kesempatan, kepercayaan, dan kesetaraan untuk Indonesia maju. Sukseskan FIFA World Cup 2026 hanya di layar TVRI.
Saudara, buangan sampah pasca momen 5 Rajab diprediksi mencapai 1.000 ton. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin terus bersiaga bersama ratusan gabungan relawan kebersihan sekumpul, memastikan kondisi lingkungan kembali bersih dan normal hingga 2 hari setelah pelaksanaan momen 5 Rajab. Di saat jamaah momen 5 Rajab sekumpul beranjak pulang, ratusan petugas kebersihan mulai berjibaku membersihkan dan mengumpulkan buangan sampah di kawasan sekumpul dan titik-titik yang dilewati jamaah utama rest area. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Marzuki menjelaskan, hingga saat ini diprediksi total buangan sampah pasca momen 5 Rajab mencapai 1.000 ton. Ratusan ton sampah diangkut bertahap dengan 23 armada angkutan sampah yang disiagakan menuju TPA Regional Banjar Bakula, guna menghindari terjadinya penumpukan. Selain itu, guna memastikan kondisi lingkungan kembali bersih dan normal, petugas masih akan melakukan penyisiran dan pembersihan hingga hari kedua pasca momen 5 Rajab. Kami alhamdulillah bisa menurunkan armada 23 dump truck, backup dan tosa. Nah, kami bertugas mulai H-1 sampai H+2 kalau diperlukan. Jadi sampai saat ini kita sudah bisa membantu panitia di sana juga untuk mengangkut sampah 200 ton lebih. Jadi perkiraannya memang sampah yang momen 5 Rajab tahun ini mungkin sekitar 1.000 ton. Dalam skema kesiagaan kebersihan momen 5 Rajab, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin menurunkan 200 relawan kebersihan dengan 23 armada pengangkut sampah dan 5.000 lembar karung sampah. Relawan juga melakukan pembersihan di sepanjang jalur strategis yang dilalui jamaah mulai dari kilometer 6 hingga kilometer 17. Ya, sementara itu, Saudara, pasca malam momen 5 Rajab, personil kebersihan secara intensif melakukan pembersihan Jalan Ahmad Yani dari sampah yang tertinggal. Meski volume sampah dalam momen 5 Rajab tahun ini meningkat, penanganan sampah berjalan lancar dengan bertambahnya personil petugas kebersihan. Sepanjang Jalan Ahmad Yani dari batas kota Banjarmasin menuju Kabupaten Banjar terlihat sampah tertinggal berserakan. Sampah tersebar di pinggir jalan hingga sungai. Sampah yang tertinggal sebagian besar berupa bungkus makanan dan minuman. Bahkan ada beberapa kemasan minuman yang belum dibuka. Pasukan kebersihan Kota Banjarmasin dengan telaten menyusur Jalan Ahmad Yani dari kilometer 6 hingga kilometer 17. Salah satu petugas kebersihan Kota Banjarmasin Alam Sah menyebutkan penanganan sampah berjalan lancar dengan bertambahnya personil yang telah disiapkan. Untuk penanganannya gimana? Apakah tertangani? Alhamdulillah tertangani aja tahun yang lalu. Sekarang lebih ditambah lagi orang personelnya. Kami ini kan menyisirnya dari Pal 6 sampai ke Pal 17. Jadi ya sampah-sampah yang itu yang banyak seperti gelas aqua, botol aqua kan bekas-bekas roti, plastik-plastik, kantongan. Selain itu terlihat pula sampah-sampah yang dikumpulkan ke dalam kantong sampah dan telah disisihkan di pinggir jalan atau di tenda posko yang telah kosong dan menunggu pengangkutan dari petugas kebersihan. Sejak Minggu malam hingga Senin siang, arus lalu lintas di Kabupaten Tapin yang dilewati jamaah sekumpul mulai padat. Ada beberapa titik di Kabupaten Tapin yang terjadi perlambatan. Dan tak hanya melewati jalan darat, jamaah momen 5 Rajab yang melewati transportasi sungai juga terlihat ramai di arus balik. Sejak kemarin malam hingga siang Senin. Sejak kemarin malam hingga Senin siang, jamaah dari sekumpul Martapura mulai melintas di Kabupaten Tapin menuju daerah asalnya masing-masing. Walaupun telah diberlakukan jalan satu arah, arus lalu lintas di Kabupaten Tapin mulai mengalami peningkatan. Bahkan ada beberapa titik mengalami perlambatan dikarenakan hujan yang mengguyur Kabupaten Tapin sejak kemarin malam hingga saat ini. Ketua Relawan Tapin Yosi Rahman mengatakan, sejak kemarin malam pukul 22 hingga sekarang, arus lalu lintas lumayan padat dan diperkirakan akan berlangsung hingga malam nanti. Mohon kepada para jemaah agar tetap
aktif dalam berlalu lintas dan hati-hati di perjalanan. Apabila lelah atau merasa kurang enak badan, silakan istirahat di pos-pos rest area yang ada di Kabupaten Tapin. Sementara itu, berdasarkan pantauan TVRI di arus balik jalur sungai, di berakhirnya momen 5 Rajab, arus balik dari Martapura mulai dipenuhi jamaah. Sungai Martapura terlihat ramai dilalui perahu motor jamaah sekumpul. Jalur sungai yang berbahaya bila dilalui di malam hari menyebabkan para jamaah memilih arus balik pada Senin pagi. Pemandangan ini menunjukkan masih ramainya pemanfaatan sungai dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya masyarakat Banjar. 5 Rajab menjadi momen berkumpulnya para jamaah ke Sekumpul Martapura untuk menjalin silaturahmi dalam giat keagamaan rutin tahunan. Sungai dimanfaatkan sebagai jalur transportasi yang kemudian menjadi pemandangan tahunan meramaikan Sungai Martapura setiap tahunnya. Momen 5 Rajab di Sekumpul menghadirkan rezeki bagi pedagang durian di kawasan Sungai Ulin. Di tengah ramainya jemaah, durian menjadi incaran dengan jumlah penjualan melonjak hingga sekitar 1.000 buah dibandingkan dengan hari biasa. Momen 5 Rajab di Sekumpul Martapura membawa berkah tersendiri bagi pedagang durian di kawasan Sungai Ulin. Tumpukan durian berjajar di pinggir jalan dengan aroma khas yang menarik perhatian jemaah untuk singgah sejenak. Sejak H-1 momen 5 Rajab, lapak durian mulai ramai didatangi jemaah. Ada yang membeli beberapa buah untuk dibawa pulang, namun ada pula jemaah yang memilih menikmatinya langsung di lokasi sambil beristirahat. Jemaah asal Sukamara, Kalimantan Tengah, Budi Harto mengaku telah menempuh perjalanan selama 2 hari bersama keluarganya. Dirinya baru kali pertama merasakan nikmatnya durian lokal yang dibanderol mulai harga Rp50.000 ini. Baginya, durian yang dibelah dan disantap bersama ini menjadi pelepas lelah setelah perjalanan panjang. Durian dari mana, Pak? Dari Sukamara. Tujuannya mau kemana? Ke Haulan Lebaran Sekumpul. Oh iya. Berarti sambil mampir atau gimana nih, Pak? Enggak, dan kalau di TikTok Raja Durian keren. Pada keluarga. Di 2. Sama peratongnya di 2. Oh, langsung makan di sini ya, Pak ya? Oke. Tujuannya sih mau bicara haul sambil mampir. Sebenarnya sih karena udah lama ya, kita baru jalan aja. Lihat ada orang jual durian ya, coba aja, mantap banget, enak, nyaman. Bapaknya ini tadi dari mana? Dari Kota Baru. Salah seorang pedagang durian, Ahmad Ridho, mengatakan jika pada hari normal ia hanya mampu menjual sekitar 300 buah durian, pada momen 5 Rajab jumlah penjualan bisa meningkat hingga mencapai 1.000 buah. Selama momen 5 Rajab ini ada peningkatan penjualan, Kakak? Sekitar 10%. Jenis duriannya durian apa? Durian lokal, berbagai kalangan. Ada di Banjarbaru, ada yang dari Banjarmasin. Dari jemaah-jemaah? Sebagian ada. Dalam hitungan jam, durian yang disiapkan perlahan habis. Durian-durian lokal menjadi pilihan utama sebab rasanya yang manis dan legit membuat jemaah rela berhenti sejenak. Saudara, ULM bersinergi dukung Pemprov dalam peningkatan IPM. Selengkapnya usai jeda, kami akan kembali. Mining akannya Udin. Cita-cita Udin ini tinggi. Ulun hendak ke Malaysia. Mak, bisa garang biar bahasa Inggris, Din. Excuse me. Excuse me. Mantapnya. Untung wah ini kita orang Banjar kawa langsung terbang ke Malaysia. Amun pian sudah di Malaysia, apa hendak pian gawi, Din? Ulun hendak menukarakan kuitan ulun oleh-oleh barang-barang dari Malaysia. This is your bill. Apa maksudnya lah? Nah, iya artinya pian bayar hal lagi belanjaan pian. Oh. No. Ringgit. Iya kayak apa bayarnya? Mana ada duit ringgit? Tenang, Din. Wah ini kau pakai kris lintas negara alias kris cross border.
Negara kayak Malaysia, Thailand, Singapura, Jepang sudah kawat memakai kris cross border nih. Jadi Pian tinggal scan QR yang ada, sistemnya karena bakal otomatis membawa rupiah ke mata uang negara yang kita datangi. Tinggal Pian bayar kayak biasa, karena tokonya bakal dapat duitnya dalam mata uang buhannya. Mati kutu dapatnya. Aduh, Din. Bayar apa saja di luar negeri praktis pakai kris cross border yang pastinya cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Mama, minta duit. Bank Indonesia menghadirkan kris cross border agar transaksi lintas negara lebih cepat dan aman. Namun pian bepergian, cukup gunakan kris untuk pembayaran di negara yang sudah mendukung. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Dalam kaitan ini, Universitas Lambung Mangkurat siap bersinergi dan berkolaborasi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai unsur penting IPM. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan salah satu ukuran dalam melihat keberhasilan capaian pembangunan daerah. Indikator penting IPM diantaranya meliputi sektor pendidikan dan kesehatan. Wakil Rektor 1 ULM Iwan Aflani menegaskan, ULM memiliki potensi yang besar dalam upaya sinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan IPM. Seperti pada peningkatan capaian dan kualitas pendidikan, dengan keberadaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP, selain bidang kesehatan dengan adanya Fakultas Kedokteran dengan sejumlah spesialis yang sudah ada. Apalagi menurut Iwan, isu stunting saat ini menjadi hal penting yang harus diatasi bersama. Untuk itu menurutnya, ULM sebagai perguruan tinggi negeri tertua di Kalimantan siap bekerja sama dengan pemerintah daerah. Meningkatkan indeks pembangunan manusia Kalimantan Selatan itu mutlak adanya kerjasama antara pemerintah, kemudian juga kaum intelektual yang diwakili oleh perguruan tinggi khususnya dalam hal ini. Tentunya ULM sangat siap karena ULM memiliki banyak pakar di bidang peningkatan sumber daya manusia, mulai di bidang kesehatan, kemudian pendidikan, teknik, ekonomi, dan yang lainnya. Tentu kita melihat pada saat ini misalnya ada beberapa masalah yang seringkali muncul, masalah stunting, masalah kesehatan masyarakat, masalah kebencanaan, dan yang lainnya. Tentunya dengan keterlibatan Universitas Lambung Mangkurat dalam membantu tidak hanya pemikiran tapi juga peran serta dan sumbangsih bersama dengan pemerintah daerah. Berdasarkan data BPS Kalimantan Selatan juga masih berhadapan dengan masalah stunting yang harus dilakukan intervensi yang baik dan sinergi antara provinsi dan kabupaten kota. Berbagai faktor turut berkontribusi diantaranya angka perkawinan muda dan kesadaran pentingnya kebutuhan gizi yang relatif minim. Saudara, angka putus sekolah atau tidak sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai lebih dari 4.000 orang. Dewan Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkomitmen akan membantu pemerintah daerah dalam pengentasan anak putus sekolah. 5 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan. 2. Angka putus sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mencapai 4.300 orang. Persoalan ini menjadi atensi serius pemerintah daerah dengan melakukan berbagai intervensi seperti FGD lintas sektor, koordinasi dengan sekolah non-formal, peningkatan jumlah tutor, hingga pemberian beasiswa. Namun hal ini belum bisa mengatasi persoalan secara keseluruhan karena masih membutuhkan kerjasama seluruh pihak. Ketua Dewan Pendidikan Hulu Sungai Tengah, Ridwan, usai pengukuhan Dewan Pendidikan Hulu Sungai Tengah mengatakan banyak faktor yang menyebabkan angka putus sekolah atau tidak sekolah, dari faktor ekonomi hingga geografis. Dewan Pendidikan berkomitmen akan membantu Dinas Pendidikan mencari solusi terbaik guna mengentaskan anak putus sekolah atau tidak sekolah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, inilah ke depan yang terkait dengan angka putus sekolah ini kami mencoba bersinergi dengan berbagai pihak, terutama mungkin pemangku kepentingan di kecamatan. Nah, sehingga kita akan cari solusi-solusi terbaik terkait dengan angka putus sekolah
Kemudian secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah kita ketahui banyak sekolah-sekolah kita yang berada di sekolah terpencil. Jadi kita masih mencari solusi-solusi terbaik terkait dengan apa yang harus kita lakukan ke depan. Ridwan menambahkan, usai resmi dilantik dan dikukuhkan, Bupati Hulu Sungai Tengah Samsu Rizal, pihaknya akan segera menjalin koordinasi dengan seluruh pihak guna mendukung segala program pemerintah daerah, khususnya dalam pengentasan anak putus sekolah atau tidak sekolah. Di samping itu, dalam kepengurusan Dewan Pendidikan Hulu Sungai Tengah, jabatan Wakil Ketua dijabat Sultan, Sekretaris Misransah, Bendahara Mulyadi, anggota Ahmad Asmaji, Abdul Hadi, Ahmad Rizki, Dewi Puspita, dan Nadia El Huda Anza. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyambut positif ekspansi sektor swasta yang berkontribusi nyata pada pengurangan angka pengangguran. Hal ini terungkap saat peresmian gerai retail modern terbaru di kawasan Jalan Transmisi Pelajau, Kecamatan Simpang 4, Senin siang. Dalam peresmian retail modern berbasis peralatan bangunan, dekorasi, hobi dan produk gaya hidup tersebut turut hadir Wakil Bupati Tanah Bumbu Bahsanuddin Bahrun. Wabu menyampaikan, amanat Bupati Andi Rudi yang mengapresiasi terhadap komitmen manajemen retail dalam memberdayakan sumber daya manusia atau SDM setempat. Tercatat, sekitar 80% tenaga kerja yang terserap merupakan warga lokal. Selain penyerapan tenaga kerja, PMK berharap kehadiran retail ini mampu memberikan dampak domino bagi sektor ekonomi lainnya. Pemda menitip harapan agar retail ini tidak hanya menjalankan aktivitas bisnis, tetapi juga membuka ruang kemitraan dengan pelaku UMKM setempat, memperkaya pilihan kebutuhan rumah tangga, dan solusi hunian modern bagi masyarakat serta menjunjung tinggi tanggung jawab lingkungan dan sosial di wilayah operasionalnya. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk terus membuka diri bagi dunia usaha yang ingin tumbuh bersama masyarakat. Kehadiran investor semacam ini dipandang sebagai momentum penting untuk memperkuat posisi Tanah Bumbu sebagai wilayah yang berkembang pesat secara ekonomi. Kami berharap ASPO dapat memberdayakan tenaga kerja lokal, menjalin kemitraan dengan pelaku UMKM setempat, serta berkontribusi secara berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Tadi Bapak nyampaikan 80% sudah masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian 3 bulan sampai 6 bulan, insya Allah target kita 100% yang disampaikan Bapak. Pembukaan operasional retail ini turut dihadiri Kapolsek Simpang 4 dan Ramil Simpang 4, General Manager Sales Operation PT Aspirasi Hidup Indonesia, serta masyarakat sekitar. Hakim, TVRI Kalimantan Selatan. Saudara, berikut perakiraan cuaca esok hari Rabu 31 Desember 2025. Informasinya akan disampaikan perakirawan M. Syaimul Kadri dari Stasiun Meteorologi Samsudinor Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang berlaku esok hari Rabu 31 Desember 2025. Bersama saya Syaimul Kadri, perakirawan Stasiun Meteorologi Samsudinor Banjarmasin. Sobat Cuaca, berdasarkan perakiraan dinamika atmosfer esok hari terhadap siklon tropis Hailey di selatan Nusa Tenggara dan juga tekanan rendah di benua Australia, kondisi tersebut menyebabkan terbentuknya daerah konfluen yang memanjang dari Laut Jawa hingga selatan Kalimantan Selatan dan juga wilayah selatan Sulawesi yang menimbulkan masifnya pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah tersebut. Selanjutnya kita beralih kondisi umum pada esok hari di wilayah Kalimantan Selatan. Angin lapisan permukaan bertiup dominan dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Sementara untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Kemudian untuk cuaca pada pagi hari, secara umum diperkirakan berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah kota atau kabupaten, kota Banjarmasin, kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan juga Kabupaten Tanah Laut.
Kita beralih ke kondisi cuaca pada siang hingga sore hari. Diperkirakan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan juga perlu diwaspadai terhadap potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru. Kemudian kita beralih ke kondisi cuaca pada malam hari. Masih diperkirakan terdapat potensi hujan di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Dan kondisi tersebut diperkirakan akan berlanjut pada dini hari. Diperkirakan terdapat potensi hujan ringan di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Namun perlu diwaspadai juga terhadap potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, dan sekitarnya. Selanjutnya kita beralih ke informasi perkiraan tinggi gelombang. Untuk esok hari, tinggi gelombang di wilayah perairan Banjarmasin, Kota Baru, Tanah Bumbu, Tanah Laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kami menghimbau masyarakat Kalimantan Selatan untuk selalu waspada terhadap dampak bencana hidrometeorologi yaitu banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalanan licin dan tergenang, kemudian pohon tumbang maupun sambaran petir yang diharapkan selalu berhati-hati dan saat beraktivitas di luar. Demikian update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat saya sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses aplikasi Info BMKG dan juga mengupdate informasi melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saya Mela Azani, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai Bandua. Sukseskan FIFA World Cup 2026 hanya di layar TVRI. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus